Umat Allah yang terkasih, terkait pendaftaran untuk menjadi bagian dari kongregasi SSPS dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, berikut penjelasan dari Suster Ignata. Suster, bagaimana syarat untuk masuk menjadi biarawati dan prosesnya itu seperti apa? Oke. Kami adalah Suster Misi Abdi Roh Kudus atau yang lebih dikenal dengan SSPS gitu ya. Kalau syarat masuk menjadi suster biarawati khususnya di kongregasi kami SSPS, pertama harus perempuan dong ya. Ya, perempuan yang sudah dibaptis secara Katolik minimal 2 tahun, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah punya cinta yang tulus untuk melayani. Nah, selain itu sehat jasmani dan rohani tentunya, kemudian minimal lulus sekolah menengah atas. Itu syarat yang pertama gitu ya, yang harus dipenuhi itu. Lalu bagaimana prosesnya untuk menjadi biarawati di Provinsi Maria Bunda Allah? Oke ya, untuk prosesnya tadi kalau sudah memenuhi persyaratan tadi gitu ya, jadi ada tahap-tahapannya. Yang pertama kami bilang tahap pengenalan itu masa aspiran. Jadi aspiran itu selama 6 bulan. Setelah aspiran nanti kalau ternyata sudah merasa bahwa Tuhan panggil gitu kan ya, setelah aspiran 6 bulan akan masuk jenjang berikutnya yang dikenal dengan pranovisiat atau masa postulan gitu ya, itu selama 14 bulan. Setelah pranovisiat itu masuk jenjang novisiat. Jenjang novisiat ini akan berlangsung selama 2 tahun. Jadi ada novis 1 dan novis 2. Setelah itu maka kalau ini sudah ternyata benar ini si calon merasa dipanggil oleh Tuhan dan juga SSPS juga merasa ternyata kenal memang panggilannya sebagai seorang biarawati. Setelah 2 tahun di novisiat maka akan kaul pertama. Setelah kaul pertama itu masih kami bilang kaul sementara selama 6 tahun. Setelah 6 tahun kemudian kaul kekal. Jadi selama kaul sementara itu nanti ada perutusan-perutusan seperti kalau misalnya masuknya lulus SMA berarti nanti harus kuliah dulu gitu ya. Atau kalau sudah punya profesi akan berkarya melayani. Tetapi sembari kuliah nanti itu juga ada pelayanan gitu ya, perutusan pelayanan itu kemudian sehingga bisa mengintegrasikan antara hidup doa, hidup karya, hidup komunitas begitu. Jadi setelah kaul kekal nanti mendapat perutusan. Karena kami kongregasi misi Abdi Roh Kudus yang karismanya misioner, jadi itu bisa diutus di mana saja dibutuhkan gitu ya. Kami kongregasi yang internasional. Jadi bisa di Indonesia atau bisa di negara lain sesuai dengan pilihan suster yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan kongregasi. Baik, terima kasih Suster atas waktunya. Terima kasih, Kira.